Halo, Assalamualaikum. Saya kira nggak pada datang. Aduh, sebentar ya. Saya absen dulu. Ini terdengar nggak suara saya nih? Halo, Assalamualaikum. Ini pertemuan kedua apa ketiga ya? Cek, cek. Hola. Halo. Lah, orang sing krungu apa iki? Sebentar. Oh, ketiga. Saya kira nggak ada yang dengar. Baik, saya mau absen dulu. Absen dulu. Al-Fatah nggak ada. Alisa ada nggak Alisa? Hadir, hadir. Hmm. Alisa ada. Angga ini kemarin masih MSIB. Aprilian ada. Aprilian ada. Masih di kantor ya, Mas? Oh iya, karena masih di kantor. Putri ada Putri. Putri Awalia. Putri Awalia nggak ada. Maul. Fanya nggak ada, Ul. Dia lagi keluar, Pak. Saya udah chat linknya kok. Oh ya. Lukman dari kemarin nggak hadir nih. Syahla udah dikabarin. Sudah, Pak. Yuk. Habis ini apa? Habis bimbingan KP. Mas Maul. Kenapa, Pak? Habis bimbingan KP ya. Enggak, belum. Kan baru hari Jumat nanti ada pengumuman KP-nya. Sampai sekarang juga saya belum dapat dosen pembimbingnya siapa. Kalau KP itu kan ini apa? Milih sesuai Iya, dengan. Pak. Belum dikasih tahu juga dosen-dosennya siapa aja. Oh iya. Iya nanti nunggu ya. Nunggu pengumuman aja dulu. Mm-mm. Oke, jalan 15 menit. Ngobrol santai. Ini masuk materi tentang tadi ada bimbingan mahasiswa tentang Mendeley. Tadi ada yang mau bimbingan dengan mahasiswa pakai Mendeley. Ada teman-teman udah pakai aplikasi itu belum? Mendeley.
Atau malah belum belum ada yang tahu? Sebentar, se. Iya. Apa ini sudah? Oh, tahu Mendeley ya. Mantap. Yang teman-teman yang lain juga harus tahu ya untuk persiapan apa namanya buat skripsi, buat KP gitu ya. Itu wajib tahu apa itu Mendeley. Oke, jadi kita masuk dulu ke materi yang ini ya. Ini kemarin punyanya pagi apa ya ini ya. Saya sebentar. Hmm, Oke, materi kita santai, jadi masuk ke mana tadi? Ini ada Sahla. Salah tadi pagi datang nggak? Nggak ke kampus kan salah? Salah. Ini halo Sahla. Tadi tadi pagi kamu datang nggak, Mbak, kampus? Ora kru. Pedat, pedat. Ya wis lah. Ya, ini sekedar untuk mereview saja ya, karena teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini untuk kebutuhan website. Karena, oh, oke, dan nggak bisa datang. Kebetulan sekali dengan Mas Maul dan Mbak Fanya, makanya saya langsung nungguin di kelas kok nggak ada yang datang. Gitu loh. Saya tinggal ke bawah, ternyata nggak datang ya, Mbak, salah ya. Gak apa-apa lah. Pak, maksudnya besok, besok kapan, Mas? Oh, Jumat besok. Untuk ini sosialisasi. Ya, nanti saya kan ada rekapan ya, Mas. Rekapan, ya sosialisasinya. Sebentar. Eh, Bentar.
Nanti kan ada ininya apa? Ada rekaman, ada materinya yang bisa eh, dibagi, Mas. Itu. Gitu ya, Mas Dwi Cahyu. Oke, saya ini karena udah tinggal 20 menit lagi nih. 20 menit. Sampai jam 6. Saya mau mereview saja untuk membangun sebuah website. Bangun sebuah website. Ada standar yang harus dipenuhi ya, karena kita mereview saja ya. Ada nama domain atau web hosting. Domain itu nama domain yang mudah diingat. Maksudnya eh, kalau domain itu ya nama alamat lah, www atau www. eh, Nasi ayam apa? Ayam bakar Solo misalnya. Atau SSB Bu Yatni misalkan .com. Nah, itu untuk nama domain. Web hosting itu untuk menyimpan semua eh, data dan akses dari website. Itu ya. CMS itu adalah content management system untuk memanage, mengedit, menghapus dan sebagainya. Ada. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman untuk responsive design ini itu kaitannya adalah dengan penggunaan perangkat atau device sebagai mobile atau dari web apa dari desktop laptop gitu ya itu harus terlihat jelas. Itu bisa dari UI UX-nya gitu ya. Terus jangan terlalu ya teman-teman paham lah kriteria untuk responsive design itu bagaimana. Nanti eh, saya minta Mas Aprilian buat mengisi sub materi kita ya dari website tentang UI UX. Saya minta untuk bisa mempresentasikan eh, gimana sih kriteria UI UX itu yang baik gitu. Atau yang biasa dilakukan oleh sama Mas Aprilian itu kebutuhan di pasar bagaimana gitu ya. Saya minta pertemuan besok untuk Mas Aprilian bisa menjelaskan ke kita ya. Sharing-sharing. Disiapkan ya Mas Aprilian ya pertemuan besok. Tentang UI UX gimana. Jadi ini kan pelaku langsung. Iya loh harus seorang apa namanya eh, konten ya apa ya kalau di akademisi itu adalah seorang apa istilahnya pelaku industri itu kok aku lupa sih sebutannya. Praktisi. Praktisi. Ya ampun, ngomong praktisi ya Angel. Gitu ya Mas. Brilian. Nanti buat sekedar sharing-sharing saja. Dibuat 10 slide lah. Banyak Ya, banget kalau 10 slide. ah, Banyak banget 10 slide. iya, ya terserah lu maksudnya. Buat 10 slide biar bisa 1 jam gitu. Sama sekalian praktek juga nggak apa. Gitu ya, sanggup ya? Insya Allah. Mantap ini. Gitu ya. Oke, pertemuan besok. Perlu dibikinin flyer enggak nih? Dibikinin webinar aja sekalian. Jangan, 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 jangan.
Ya soalnya kalau kamu kan ngantar kan, jadi agak agak waktunya gimana gimana nih Pak? Ya Kan sudah kalau di kamu kelas, kan ngantar itu. ya di kelas ini aja ya. Oke boleh boleh. Ya udah. Berarti nilai langsung lepas misalnya. Hah? Nilainya lepas bos. Nggak dengar saya. Nilainya pas-pas. Nilainya lepas bos. Oh iya, iya, iya. Boleh. Boleh, boleh. Nilainya plus-plus, boleh. Oh, nilai kemarin bagus kok. Terbukti kan. Ya Pakai siap. plus-plus di depan kampus ada itu, Mas. Ya itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada dari segi keamanan, ya, ada SEO, ada analitik, konten, interaksi, dan kecepatan akses. Itu juga harus diperhatikan untuk standar website. Saya dulu meneliti untuk standar kebutuhan website ini di tesis saya. Jadi saya pakai metode yang namanya hot fit model. Itu karyanya dari uh, orang Malaysia, hot fit model. Jadi saya mengkategorikan itu sebagai orang kalau hmm, contoh tadi standar kebutuhan website ada dari domain, ada responsif, desain, ada keamanan gitu ya, ada konten, ada SEO, ada kecepatan akses. Ini kita teliti. Telitinya apa? Kalau di tesis saya itu em, meneliti tentang tingkat kepuasannya dari si website. Apakah dari segi teknologi itu sudah merepresentasikan eh, apa namanya ya? Contoh kalau misalkan websitenya eh, universitas mana gitu ya. Oke, saya contohkan dulu ya. Jadi di tingkat kepuasan itu saya membandingkannya. eh, ini juga boleh buat diambil oleh teman-teman ya untuk misalkan mau apa namanya mau melanjutkan tesis saya. Oke, sebentar. Saya rubah ke mana screen. Webometric, Webometrics. Nggak ada. Nah, sebentar. Webometric, Webometric. Nah, ini
Eh, jadi ada rankingan of university di Asia ya. Ada tingkat Asia, ada tingkat Amerika Selatan, Amerika Latin, Europe, Asia, Afrika, Arab, Ocean. Nah, pertanyaannya saya pada waktu membuat tesis, kenapa kok di Indonesia ranking di Indonesia itu yang pertama adalah Universitas Indonesia, ranking pertamanya. Kenapa enggak misalkan kampus saya? Pertanyaannya itu. Nah, di sini ada metodologi dan sebagainya ya. Untuk penilaiannya, nah ini objektif, motivasi, filosofi, dan sebagainya. Nah, kalau saya dilihat dari tingkat kepuasan, saya melihatnya dari tingkat kepuasan dari pengguna di universitas, perbandingannya Universitas Indonesia, UGM sama ITB pada waktu itu. Saya mengambil data sekitar hampir 1000 data. Nah, kenapa kok UI itu nomor pertama? Ternyata ini di sini sudah ada nih dokumennya. Ternyata di UI itu ya, ini websitenya itu mencerminkan dari kampusnya. Ya walaupun templatenya hanya cuma segini-segini aja ya. Yang sewajarnya apa namanya? Sewajarnya template kampus. Cuman di ada beberapa fitur yang memang si mahasiswa ini pasti kalau mencari berita atau apapun ya ke website utamanya. Itu seperti itu. Besok saya bukakan data untuk apa namanya me, apa namanya menilai tingkat kepuasan penggunaan website. Tapi itu saya tugas saya ini di kampus saya dulu di Amikom Purwokerto. Nah, dari ini kan ada fitur gitu ya, ada informasi yang up to date. Itu yang menjadi salah satu apa namanya nih berita kampus dan update terakhir tanggal 20. Eh, jadi ini salah satu eh, penilaian juga untuk kepuasan dari si pengguna gitu ya. Ada juga untuk mahasiswa gitu ya. Ada tentang akademik, ada e-learningnya, ada e-learning resource-nya. Itu pasti muat dulu di websitenya. Tuh, ada websitenya dari UI ini. Itu ya. Jadi tingkat kepuasan ini ya berkaitan di Webometric Indonesian ranking apa untuk rankingan yang pertama adalah Universitas Indonesia, kedua Gajah Mada. Kita lihat Universitas Gajah Mada websitenya.
Ini kita menilai dari tampilan, gitu ya, fitur, akses. Nah, kalau yang lama begini nih biasanya server nih apa tuh, halaman tidak merespon, terlalu berat. Oh, ternyata ada videonya, bro. Ada videonya ini. Pantas saja. Berat. Lebih simpel sih. Cuma kalau dari tipe-tipe gambar ini gede-gede banget nih. Nah, perlu teman-teman yang ketahui ya, Webometrik ini untuk dari kampus itu sangat bergengsi. Kalau masuk masuk kategori saja di sini, itu sudah ya paling tidak berarti universitasnya terkenal lah. Atau sudah terpercaya oleh masyarakat. Karena ya indikatornya ada salah satu paper menyatakan kalau websitenya bagus, kampusnya bagus, mudah-mudahan dari segi eh, pelayanan dan sebagainya itu juga bagus. Ini nih, ada impact, rank, openness, excellence. Oh, ternyata UT aja sampai nomor 61, luar biasa. UHAMKA 65. Ini sangat bergengsi, Mas, Mbak. Kalau kalau apa namanya? Teman-teman bisa paham. Coba saya ketik kampus saya ada nggak ranking berapa? Kampus saya coba. Kok binus nggak ada ya? Kenapa binus nggak ada? Ini Universitas Dina Nusantara. Wih, 1.500 loh. Nah ini ya lumayan ya kalau dilihat. Kaitannya ada banyak ya, ada tentang penelitian, citasi dan sebagainya. Kalau membuka website utamanya itu juga sering paling tidak sering banyak dikunjungin lah. Show-nya jalan seperti itu. Itu yang menjadikan peringkatnya makin naik nih. Stikom Tunas Bangsa. Oh ini dulu namanya. Oke. Oh iya sih masih terlalu sederhana bang. Iya iya iya. Iya. Pantas masih 1.500. Ya informasinya begini guys. Nggak diupdate. Nah, tampilannya begini-begini aja. Iya iya iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu menggambarkan tadi eh, ada yang namanya situs Webometrik.
website untuk rankingan. Oke, saya lanjutkan. Nah, layout ini juga tentang layout, ada klasifikasi tujuan websitenya apa, gitu ya. Ini nanti akan dijelaskan besok ini sama Mas Aprilian. Nanti teman-teman bisa belajar banyak dengan beliau. Ya, ada desain, konten, terus warna, prioritas, gambar, video. Nanti Mas Aprilian yang akan menjelaskan lebih jauh. Ada navigasi juga. Ini saya hanya mereview lagi. Nanti akan dijelaskan pertemuan depan itu. Baiknya nanti teman-teman dari yang reguler pun juga di ikut kelas online aja ya, biar bisa biar bisa ikut join di penjelasannya dari Mas Aprilian. Ada dan juga di situ harus apa namanya ini navigasi icon ya, ada evaluasi, ada SEO-nya juga harus diperhatikan. Ini ada SSL. Ini kalau SSL ini udah eh, lebih ke teknis ya di hosting. Biasanya ada eh, apa namanya fasilitasnya atau tidak di hostingnya ya. SSL itu adalah Secure Socket Layer, itu untuk protokol keamanan. Jadi antara eh, websitenya itu aman atau tidak gitu. Itu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum paham banget tentang belajar tentang website, ya fasilitas kalau kita untuk di hosting itu juga harus perlu diperhatikan adanya SSL atau tidak. Tuh. Ini sangat diperhatikan harus harus diperhatikan sekali. Ada content management system, ini ada CMS, itu juga misalkan eh, banyak ya CMS itu sekarang populer, Joomla, Drupal, WordPress, bisa eh, apa namanya teman-teman bisa dapatkan secara free ya. Ini ada navigasi, nah ini yang ke UI UX ini. Ini ada dashboard, ada dari back end-nya, kalau misalkan itu ada sistem administrasi, linknya kemana, fiturnya, terus dari dashboard itu jelas fitur-fiturnya antara relasi tabel eh, atau query gitu ya, itu juga harus benar-benar di manage dengan baik karena kalau itu tidak dilakukan dengan baik gitu ya, ya websitenya jadi lama banget karena kalau kita mengakses suatu database primary key-nya itu disebutin semua ya lelet, servernya jadi lambat. Nah, di pemrogramannya pun juga harus teman-teman juga harus bisa semakin hari untuk bisa semakin belajar gitu, bisa meningkatkan gitu. Itu untuk navigasi ada statistik ya, itu bisa di, itu. Nah, ini ada tugas untuk pertama minggu depan. Nah, nanti sekaligus bisa nanti kita diskusi ya. Pilih salah satu website atau apps yang kalian suka dan jelaskan, terus recapture struktur dashboard website yang kalian pilih. Ini tugasnya. Ini saya capture. Tugas untuk minggu depan, mana capture-nya? Oke. Sip. Saya share di mana ya?
Grupnya mana grupnya? Maul. Saya share di mau mau ikutan grupnya ini enggak? Kelas karyawan enggak ya? Enggak, Pak. Enggak masuk. Iya, kelasnya tunggu. Atau Mbak Alisa, tolong itu di capture Mbak Alisa, nanti di share di mana tadi? Di-share di grup. Untuk kasih ke depan. Ini saya bisa. Pak, di layar saya nggak ada share screen Bapak. Hah? Masa? Iya, kenapa ya? Serius? Berarti dari Serius? tadi dari Aku tadi nggak. saya bentar ya, mamanya lagi kuliah dulu ya. Saya lagi di. Walah, saya nyerocos nggak muncul rupanya. Slide saya. Nah, baru ada, Pak. Eish. Tadi saya mau ngomong, cuman Nah ini dari slide berapa itu? takutnya di yang lain ada gitu. Takutnya saya doang yang nggak ada. Ya salam, ya salam. Aduh, ngomongnya kok baru sekarang. Ya udah ini di capture nih. Capture dulu. Tugas Yang minggu depan. yang nomor 6 sama tuh. Oh, ini ya tugasnya ya. Ini. Oke, oke. Oke, oke. Pilih salah satu website atau apps yang kalian suka dan jelaskan. Capture. Ada struktur dashboard, website yang kalian pilih. Jadi nanti kita bisa besok kan Mas April mau ngisi nih. Nah, nanti bisa menjadi apa namanya? Bahan buat diskusi kita. Begitu, Mbak Alisa nggak masak, Mbak? Baru pulang, Pak. Ini baru masih di jalan. Waduh, Iya, beli aja, Pak, kalau udah begini. iya benar. Paling 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 gampang. Ah, ke kantornya juga bawa anak-anak. Oh alah, sama sama Misua kan? Ya, iya, bawa semua. Sama suami maksudnya ke Ya, sana ya. sama. Ya, Oh ya wes. sudah. Nikmatin bersama itu lebih lebih nikmat. Itu banyak kok. Tinggal tinggal makan aja. Ini bentar lagi udah mau buka. Oke, gitu ya. Saya juga mau persiapan nih mau buka puasa, mau cari takjil dulu. Belum ada persiapan juga. Saya juga masih di kampus soalnya. Harus cari buat takjil. Demikian ya, rekan-rekan nggak ada tambahan atau sanggahan. Silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, Mas Aprilian kayaknya udah ada siap nih. Cari-cari materi ya Mas ya. Ah, gitu dong. Insya Allah, Pak. Praktisi. Insya Allah. Iya, sip. Mas Dede kok nggak pernah kelihatan ya? Yang bersangkutan kayaknya udah cabut ya, Pak. Hah? Yang bersangkutan kayaknya udah cabut. Cabut? Kamu ada Maksudnya kontaknya udah. nggak Mas? Coba nanti saya hubungi ya, Pak. Kalau ada kontaknya, kalau benar-benar mau cabut, itu ya secara administratif lah. Bikin bikin surat pengunduran diri dan sebagainya. Gitu Oke, ya. baik, Pak. Nanti saya informasikan. Baik, Pak. Iya, jangan jangan asal semaunya sendiri
keluar. Ini institusi kok. Malah nanti di, dipertanyakan malah kampusnya dikiranya abal-abal nanti. Kalau itu tidak ada. Baik, baik, Pak. Thank you ya Mas Aberlian. Terima kasih untuk semuanya. Ada yang belum di absen sama saya? Siapa yang belum absen? Salah sudah. Ada aja. lagi nggak? Hah? Yang FW tadi gimana? Udah aman ya? Kira-kira sprint berapa yang sprint 1 udah ke cover semua? Ya mestinya ada kendala lagi ya gitu. Ya, iya sih sebenarnya. Sebenarnya belum ada sih. Tapi yang free regular udah kelar. Maksudnya belum kelar sih, progresnya signifikan. Mas Aprilian, tolong di mute dulu Mas. Kedengeran ke kita. Oh, ada. Ya. Demikian ya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas kalau tidak ada pertanyaan sudah di absen semuanya. Panya, Makul, Syahla. Selamat menanti berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Yuk.